Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya Pratamba, NIM 630402000005, kelas 2A Manajemen Bisnis Syariah. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang tugas saya dasar-dasar pemasaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konteks pemasaran dan fungsi dalam pemahaman. Pemasaran adalah suatu kegiatan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dalam melakukan promosi, mereka hanya menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, ataupun siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan, sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Fungsi pemasaran. Pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasaran harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa menarik perhatian dibandingkan produk pesaing. 2. Riset. Riset kemungkinan pemasaran untuk mendapatkan informasi yang mereka mengenai pasar target sebuah produk. 3. Distribusi. Memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke luar menggunakan jalur darat, air, dan laut. 4. Layanan penjualan. Layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya, seperti mesin. Pelanggan mungkin akan kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Baiklah, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, tahap-tahap dalam proses pemasaran. Dan berikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif. Oke, 1. Saya akan analisis peluang pasar. Analisis lingkungan pemasaran penting sekali untuk meraih peluang-peluang dari setiap perusahaan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempersisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus dapat mengembangkan strategi penempatan, positioning strategi pada dasar sasarannya. 3. Mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari pesaingnya dan mampu memenuhi keinginan para pelanggannya. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta kedudukan produksinya agar menduduki posisi yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. 4. Rencana program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. 5. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan upaya pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menetapkan tugas secara jelas serta mengkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu dilihat, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi.
Manajer perusahaan juga menganalisa secara berskala profitabilitas nyata yang berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besarnya peranan. Baiklah, yang ketiga, sebelum perusahaan dapat membangun strategi pemasaran, perusahaan tersebut harus mengevaluasikan kondisi pesaing, kondisi internal, eksternal perusahaan. Jelaskan elemen 2, internal dan eksternal market environment. Baiklah, lingkungan internal pemasaran, bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang, produk. 2. Penetapan harga, price. 3. Program promosi, promotion. 4. Saluran distribusi, supply. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan-kegiatan fungsional dan operasional perusahaan. Selain kegiatan pemasaran, antara lain 1. Produksi. 2. Personalia. 3. Keuangan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum, politik, dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. Pemasok, pesaing, perantara, pasar. Baiklah, saya lanjut yang keempat. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen. 1. Motivasi, motivation, merupakan suatu dorongan yang ada dari diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi, perception, merupakan hasil pemaknaan seorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap rangsangan tersebut. 3. Pembentukan sikap, merupakan penelitian yang ada dalam diri seseorang yang tercerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal. 4. Integritas, integration, merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integrasi merupakan respon atau sikap yang diambil. Perasaan suka akan dorongan seseorang untuk membeli dan merasakan tidak suka akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Baiklah, yang terakhir atau yang kelima, bagaimana pengaruh pembelian di internet terhadap perilaku konsumen maupun produsen. Oke, pemanfaatan internet sebagai media pemasaran tentu dapat meningkatkan keputusan pembeli yang dilakukan oleh konsumen. Keputusan dapat melakukan pembeli merupakan hal yang sangat kompleks terjadi melalui proses yang sangat panjang. Pada dasarnya, keputusan selalu muncul dari rasa ingin tahu akan kebutuhan terhadap suatu produk, baik berupa barang atau jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli dapat dikendalikan oleh penjual, tetapi beberapa faktor lain tidak dapat dikendalikan. Selain itu, konsumen mengambil keputusan membeli dengan didasari sifat yang ada di dalam dirinya. Salah satu rasa ingin dihargai, dihormati, dan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan. Oleh karena itu, pentinglah suatu penjual dengan pintar-pintarnya menawarkan sebuah barang. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan dari video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, tutur kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.